Ya, kita mulai. Ini adalah materi hari ini untuk pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk melanjuti pertemuan sebelumnya yang kalian kemarin sudah diberikan video pembelajaran ya. Sesuai silabus, hari ini kita akan membahas tentang sediaan kapsul. Saya berasumsi semuanya sudah mengunduh buku ajar, itu menjadi buku acuan utama. Nanti semua baik jurnal maupun referensi yang di slide ini tidak saya cantumkan, kalian bisa lihat semua itu ada di buku ajar ya. Jadi nanti kalian lihat, oh Bapak ngambil yang ini dari buku yang mana ya? Itu semua saya ambil, kalian bisa lihat dari buku ajar karena saya mengambil dari buku ajar. Gitu. Nanti kalau misalkan ada di referensi buku ajar yang saya kayaknya perlu deh. Sekarang mungkin belum terasa, saya perlu nanti untuk tugas akhir. Boleh nanti saya akan bagikan untuk ebook-ebooknya. Untuk ebook yang saya cantumkan ini hampir semuanya gratis, artinya kalau kalian ambil di internet itu sudah ada dan tidak berbayar. Sebelum saya lupa, kalian boleh pastikan apakah yang saya cantumkan di sini sudah sesuai dengan RPS. Jadi kita akan bahas tentang kapsul lunak dan keras, formulasi, penyiapan kapsul, dan evaluasi. Baik. Jadi ini adalah silabus baru di mana tahun-tahun sebelumnya belum pernah masuk sediaan kapsul di materi kuliah teknologi sediaan solida ya. Walaupun ini tidak dipraktikumkan, tapi ini menjadi wajib standar ketika kita ketika kita membahas tentang teknologi sediaan solida, yang mau tidak mau kapsul itu harus masuk. Jadi nanti di sini perspektifnya adalah yang harus disamakan frekuensinya dari awal itu kalian atau kita akan mempelajari bukan formulasi cangkang kapsulnya ya, sekali lagi. Kita bukan melakukan proses pembelajaran formulasi cangkangnya, bukan. Tapi yang kita bahas di sini adalah ketika nanti disinggung bahasanya adalah formulasi, itu adalah formulasi bahan isiannya. Ya, jadi nanti yang di dalam cangkang itu apa saja, di dalam kapsul itu bisa berisi apa saja, bentuknya seperti apa, apakah cuma cair, apakah selalu padat. Nah, itu yang kita pelajari. Jadi bukan cangkangnya yang kita pelajari formulasinya bagaimana, cara membuatnya seperti apa. Jadi nanti kalau cara pembuatan pun itu juga nanti yang dimaksudkan adalah cara pembuatan ketika proses penyiapan atau compounding and dispensing dari sediaan kapsul. Jadi cara memasukkan bahan sediaannya, begitu ya, bukan membuat cangkang kapsulnya. Nah, itu yang perlu disepakati, disamakan frekuensinya dari awal. Baik, kemudian untuk evaluasi kapsul ini banyak sama seperti evaluasi hampir 80-90% evaluasinya sama dengan evaluasi tablet. Jadi nanti saya berikan referensinya. Ini semua mengambil dari farmakope yang terakhir, farmakope 6. Jadi nanti kalian bisa lihat langsung evaluasinya itu seperti apa secara teknis. Jadi yang disampaikan di sini dalam waktu yang terbatas itu hanya macam-macamnya ya secara global saja, tidak secara rinci begitu. Baik, kita mulai. Untuk pengantar, ini definisi dari kapsul ya. Kata-kata kunci yang menjadi penting ini selalu akan saya buat berbeda warnanya dan saya tebalkan. Jadi kategori kapsul itu memang sudah jadi lazim, semua paham dia masuk ke dalam sediaan padat. Apa saja yang ada di dalam kapsul? Kapsul itu terdiri dari obat dan cangkangnya. Ya, cangkangnya ada dua macam, keras dan lunak, begitu.
Nah, itu yang jadi kata kunci awalnya. Jadi sediaan padat, isinya adalah obat. Obat di sini nanti yang kita formulasikan, ini yang kita bahas. Apakah selalu zat aktif saja atau bisa juga pakai zat tambahan? Nah, ini yang nanti kita bahas. Jadi bukan formulasi membuat cangkangnya. Karena di tugas akhir kakak tingkatnya banyak ya, kita sudah beberapa tahun terakhir, 5 atau 3 tahun lah, 3 tahun ke belakang. Kalau yang tertarik untuk aspek kehalalan kan selama ini kapsul masih banyak yang beredar itu dari gelatin babi ya. Nah, ini kita dari aspek farmasis Islam. Akang tetenya sudah beberapa tahun ke belakang itu melakukan formulasi mencari alternatif untuk membuat cangkang yang halal. Jadi kita tidak berbicara cangkangnya. Kemudian dapat larut ya. Apa bahan dari cangkangnya, walaupun kita tidak melakukan proses formulasi, di farmakope dinyatakan cangkangnya itu terbuat dari turunan gelatin ya. Tapi yang sekarang sudah mulai dilakukan adalah melakukan diversifikasi atau mencari alternatif lain ya. Itu dari turunan karbohidrat, ya, pati-patian atau bahan lain yang sesuai. Dari mana sih sumber bahan kapsul? Tadi sudah disinggung. Yang paling banyak itu memang dari babi, tapi alhamdulillah di Indonesia juga sudah mulai banyak beredar gelatin-gelatin, kapsul-kapsul dengan menggunakan gelatin sapi yang halal. Gitu. Dari mana gelatin itu bisa diperoleh? Gelatin itu bisa diambil dari bagian tulang dan kulit, Mbak Mas ya. Gitu. Jadi kayak gini aja, kayak misalkan bayi begitu ya, kulitnya anak-anak itu kulitnya cenderung lebih moist, lebih lembab, lebih lembut. Nah, gitu. Berarti kadar gelatinnya lebih tinggi dibandingkan kita yang nanti sudah tambah umur. Gitu. Dari tulang juga bisa diambil gelatin. Lantas apa yang membedakan? Nah, ini sering jadi pertanyaan. Nanti dimulai semester 6 ini saya sering menyisipkan pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar di ruang sidang. Jangan lupa kalian itu sidang 3 kali, makanya kakak tingkatnya itu sampai memberi gelar masing-masing ya. Mungkin sudah pernah didengar dari slide saya sebelumnya. Kalian itu semester 7 akan seminar proposal, sempro kalau disingkat sama kakak tingkatnya ya. Ini kalian proposalnya diseminarkan, kalau lulus kakak tingkatnya memberi nama, ini gelarnya SUP katanya, Sarjana Usulan Proposal. Di semester 8 kalian akan kolokium. Apa itu kolokium? Kolokium itu kalian akan nanti dari proposal ini lulus, kalian boleh penelitian. Nah, di sini kalian akan melakukan proses penelitian atau riset. Ya, baik di lab ataupun penelitian kering ya, hanya berupa studi literatur. Nah, ini nanti yang dibahas adalah hasilnya bagaimana setelah diproposkan, sama kayak praktikum, jurnalnya diserahkan, itu proposal. Jurnalnya di ACC, kalian praktikum. Hasilnya bagaimana sampai kesimpulan, nah itu TA2. Ya, TA2. Kalau kalian bikin laporan, ada hasil, ada pembahasan, itu TA2. Saya nggak tahu, tidak tahu namanya apa nih, sarjana apa sama kakak tingkatan. Nah, terakhir di penghujung itu kalian melakukan sidang. Sidang kompre pertanyaan semester 1 sampai pertanyaan semester 8. Baru ini namanya gelarnya sarjana farmasi. Gitu ya. Jadi saya sering mulai menambahkan perbendaharaan, dicicil nih pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan keluar di ruang sidang biasanya. Ketika ditanya kapsul, ini yang paling sering ditanya. Titik kritisnya apa sih? Kapan dikatakan kapsul itu lunak, kapan kapsul itu keras, ditinjau dari kandungan airnya. Ini pun diambil dari farmakope. Ya. Perbedaannya lumayan signifikan. Jadi kapan dikatakan kapsul keras dan kapsul lunak dari kandungan airnya. Sehingga ketika kita lihat kapsul lunak ini punya kandungan air lebih tinggi, ya itu
kita jadi harus sensitif terhadap penentuan atau memilih bahan zat aktif yang akan kita kemas atau kita masukkan ke dalam cangkang. Jadi kalau yang sensitif terhadap kelembaban, itu tidak tepat, gitu ya. Tidak tepat menggunakan kapsul lunak. Kenapa? Karena kandungan air dari cangkang kapsul lunak ini lumayan tinggi ya, 20-30%. Nanti yang terjadi apa? Yang terjadi bisa bereaksi karena zat aktifnya sensitif terhadap kelembaban, sedangkan cangkangnya, bungkusnya itu mengandung kandungan air yang lumayan tinggi sampai 30%. Baik, kemudian hal-hal yang sifatnya bacaan itu saya tidak akan uraikan satu persatu ya. Kalian tahu bagaimana saya mengajar. Itu nanti saya berikan penekanan-penekanan di setiap slide supaya nanti slide-nya sampai di waktu yang ditentukan itu bisa tersampaikan semua. Jadi tidak akan saya jelaskan satu persatu. Nanti kalau ada yang mau ditanya silakan. Kemudian selanjutnya adalah cangkang kapsul itu kita juga memilih cangkang kapsul itu keras ataupun lunak itu ada dari dua hal yang jadi patokan umumnya. Dari bahan isian tadi sudah di slide sebelumnya disinggung, kalau semakin sensitif dengan kelembapan jangan pilih kapsul yang lunak. Jadi pilihannya bisa ke kapsul yang keras. Kemudian kita memilih jenis kapsul juga itu nanti ada aspek lain yang dipertimbangkan, yaitu sistem pelepasan zat aktifnya. Ya, umumnya kalau sedian-sedian cangkang kapsul keras itu immediate release. Immediate release itu atau lepas segera, ini yang bahasa ininya adalah kapsul konvensional yang biasa. Kalau masih bingung bayangannya, saya kasih contoh versi tablet. Ya, tablet ada tablet konvensional atau biasanya nanti kalau kalian di pertemuan-pertemuan yang lain, pertemuan ilmiah atau baik itu seminar ataupun hal yang sifatnya belajar kefarmasian, ketika kalian mendengar kata tablet konvensional, itu kalian langsung kliknya ke sini ya, langsung nyambungnya, oh berarti itu pelepasannya segera atau immediate release. Itu kalau kita bicara konvensional. Kalau yang tidak konvensional, namanya apa, Pak? Nama umumnya itu adalah modified release. Jadi sistem pelepasannya dimodifikasi, nanti ada banyak. Ini nanti kita akan bahas tersendiri di tablet khusus. Nanti setelah UTS itu sama Bu Cani ya. Modified release, lepas dimodifikasi. Nanti ada yang sustain release, ada control release, ada targeted, begitu. Saya kasih contoh supaya lebih paham. Yang ini aja, yang kalian kayaknya sudah sering dengar. Contohnya itu tablet salut enterik, ya, salut enterik atau enterit coated. Ini adalah tablet yang memang ditujukan lepasnya di usus. Sedangkan secara normal tablet itu harus lewat lambung. Normalnya kan dari kita minum, kemudian masuk ke lambung dulu, baru lanjutnya ke usus. Nah, di lambung ini ada media disolusi alami yang ada di dalam tubuh. Kan kalau media disolusi yang kita lakukan di lab itu kan tiruannya, ya kira-kira supaya kita dapat gambaran kalau tablet kita sesungguhnya berada di dalam tubuh, nasibnya seperti apa. Nah, itu yang kita lakukan, uji-uji disolusi itu kita melakukan untuk melihat nasib obat, nasib tablet ketika sudah selesai kita buat, nanti di lambung seperti apa. Nah, itu tujuan dari uji disolusi. Dalam istilah farmasi disebutnya in vitro, ya, jadi meniru kondisi yang ada di dalam tubuh, tapi dilakukan di luar. Nah, ini
Kalau tabletnya tablet salut enterik, tidak boleh terjadi apa-apa di sini. Dia harus selamat sampai di lambung, padahal di lambung itu asamnya tinggi. Banyak air, harusnya tablet itu pecah, harusnya tablet itu terurai, begitu. Tapi tidak boleh. Dia harus selamat sampai di usus. Apa yang dilakukan? Tabletnya disalut. Ya, disalut sehingga nanti ketika dia berada di lambung, yang terkikis itu hanya salutnya saja, ya. Salutnya saja yang terkikis oleh asam, entah oleh air, cairan lambung, kemudian apa yang terjadi? Tablet intinya atau core-nya itu tetap selamat sampai ke usus. Nah, ini contoh pelepasan yang dimodifikasi tertarget, gitu ya. Jadi kapsul pun cara pemilihannya salah satu aspek yang dipertimbangkan itu sistem pelepasannya. Jadi kalau misalkan mau dimodifikasi untuk lepas dengan cara tertentu, itu kita bisa nanti menentukan dari aspek cangkangnya yang digunakan yang jenis apa. Ini juga jadi pertanyaan perintilan ketika di ruang sidang, itu kebanyakan para penguji suka bertanyanya bukan hal-hal yang tinggi ya, bukan hal-hal yang gagah, kadang kecenderungan hal-hal yang menurut kami kalau ditanya ini kalian semua bisa gitu. Ditanya ukuran cangkang kapsul itu berapa sampai berapa. Kemudian ini yang dari SMF ya, SMK dulu mestinya kalau sudah 3 tahun melakukan proses praktikum atau meracik obat atau bahkan mereka sudah PKL ini biasanya sudah hafal. Ya, jadi ada ukuran-ukuran yang ini jadi standar internasional. Ya, walaupun kalian tidak akan ditanya ukuran cangkang yang ini kapasitasnya berapa, tapi minimal kalian tahu yang paling banyak digunakan itu yang ini, ya. Ukuran cangkang ini yang paling banyak digunakan, gitu ya. Ukuran terbesar yang dapat diberikan ke manusia itu pun, nah, saya kasih ringkasan-ringkasannya itu di ukuran 0, 0. Di atas itu biasanya sudah tidak lazim diberikan kepada manusia, biasanya untuk hewan. Kalaupun di atas ini diberikan kepada manusia, itu bentuknya adalah tablet yang dikunyah. Kalau tablet-tablet besar itu dikunyah dulu, atau tablet yang tablet khusus yang namanya effervescent. Ya, jadi dilarutkan dulu. Gitu, Mbak, Mas ya. Nah, bahan-bahan isiannya mungkin selama ini, nah ini jadi penting kenapa kapsul harus hadir di kurikulum tahun ini untuk TSS, karena selama ini kita pahamnya kapsul itu hanya diisi oleh yang padat saja, padahal tidak. Ya, kapsul bisa diisi semi solid, bisa diisi juga dengan bentuk liquida. Ya, ini adalah uraian-uraiannya, kita nanti akan sampai di ilustrasi gambarnya. Sebelum ke sana, kenalan dulu kita dengan cangkangnya. Ini adalah cangkang kapsul, ada 2 bagian. Yang sudah lazim di cangkang kapsul sekarang itu sudah punya sudah punya kemampuan untuk mengunci, ya, namanya ini Koni Snap. Jadi ketika nanti dia, ya, tapi ini sekali lagi mohon maaf, tergantung dengan harga ya, tergantung dengan harga. Jadi kalau yang biasa, kapsul biasa yang mungkin tidak terlalu mahal, ya ini biasanya tidak ada teknologi penguncian ini. Jadi nyemplong saja langsung, jadi untuk lepas, untuk bergeser, kalau misalkan dia tertutup rapat itu mungkin tingginya cuma segini, tapi kalau misalkan tidak ada kuncinya nanti bisa kalau kita bikin 20 kapsul, nanti ada kapsul yang tingginya agak ke atas sini. Kenapa? Karena dia tidak ada penguncinya begitu ya. Jadi walaupun tidak copot tapi ke atas gitu ya. Jadi longgar gitu.
Nah, ini yang ada penguncinya. Jadi ketika dia sudah ngeklik seperti ini, nah ini sudah terkunci, tidak akan bergeser lagi, tidak akan menjadi longgar, itu tidak, itu adalah proses jaminan. Jaminan obat itu tidak rusak, jaminan obat atau bahan isian terutama zat aktifnya itu tidak tercecer. Baik, ada bagian tutup, ada bagian tubuhnya begitu untuk cangkang kapsul. Ini yang tadi saya sempat katakan kadang-kadang ini suka keluar di sidang ya. Ini ukuran-ukuran cangkang kapsul. Tadi yang paling banyak digunakan oleh di resep-resep gitu ya, oleh dokter atau oleh pabrikan. Itu masih ada yang ingat tadi di slide sebelumnya? Di nomor berapa Mbak Mas? Langsung saya tidak perlu saya panggil. Ada ingat tadi yang paling banyak digunakan untuk manusia? Nomor? 2 dan 0, Pak. Ya, 2 dan 0 2 kali. Ya, itu? Atau 0 aja? 2 dan 0 ya. Ini kapasitas antibiotik, analgetik yang 500 mg begitu ya. Kalau ini yang maksimal diberikan kepada manusia biasanya. Kalau udah di atas itu biasanya untuk hewan. Nah, ini adalah kapasitas volume setiap cangkangnya. Harus dipahami bahwa kalau kalian pernah belajar di Farpis, saya dulu BJ itu kan densitas ya, bobot jenis sama. Bahasa fisika umumnya ini adalah kerapatan. Jadi ukuran cangkang yang sama ini belum tentu bisa diisi sama ketika isiannya beda. Coba Mbak Sofi bisa dengar saya? Iya, Pak. Ya. Coba jelaskan yang tadi saya singgung terakhir. Tadi saya bicara apa, Mbak? Mbaknya ketawa-ketawa soalnya. Ukuran kapsul yang sering digunakan pada manusia yaitu ukuran nomor 2 dan ukuran 0. Nomor 0. Sudah lewat itu, Mbak. Setelah itu apa, Mbak? Yang terakhir. Saudara sedang kuliah atau sedang multitasking, Mbak? Tadi lagi ini, Pak, lagi nyatetin. Oh. Yang sebelumnya kelewat gitu. Oke. Jadi yang terakhir tadi saya bilang tidak terdengar. Iya. Ya. Ya, kalian sudah kenalan sama saya di Farpis, artinya apa? Kalian sudah lewat masa ta'aruf dengan saya, bagaimana cara saya mengajar, gaya saya mengajar seperti apa. Jadi harapan saya semakin tinggi tingkatannya, semakin tambah umurnya, harusnya semakin saya sedikit menegur kalian begitu ya. Karena harusnya semakin saya kuliah masa masih harus dikasih tahu sih cara kuliah yang baik dan benar seperti apa. Menuntut ilmu itu kan syariat ya. Harus tawadu, harus hikmat, jangan sampai capeknya aja ilmunya tidak dapat ya, karena mungkin syariat kalian pada saat menuntut ilmu tidak sesuai tuntunan kaidah. Yang namanya menuntut ilmu itu harus tawadu ya, hikmat. Baik, jadi yang terakhir tadi Mbak, saya sedang menjelaskan bahwa walaupun cangkang kapsulnya ini misalkan kita ambil nomor 2, ini kapasitasnya tertentu, belum tentu nanti bisa diisi sama ketika diganti isiannya. Nah, itu tadi yang terpotong saya menjelaskan karena melihat saudara sedang multitasking gitu ya. Contohnya apa? Misalkan gini, contoh yang paling sederhana, kalian punya karung beras. Karung beras ukuran 5 kilo. Ketika diisi beras 5 kilo, ini penuh. Ya, penuh. Ini kita bicara apa? Kerapatan, nanti hubungannya sama kemampuan kapasitas.
Tapi kalau misalkan kita isi dalamnya dengan pasir, mungkin 5 kilo itu cuman kepake setengah. Paham Mbak Mas ya? Nah, ini hubungannya sama bobot jenis. Kalau dipenuhkan, mungkin saja kalau diisi pasir bisa 2 kali lipat bobotnya, jadi 10 kilo. Kalau masih belum paham, saya kasih contoh lagi. Dengan karung yang sama, yang tadinya terisi oleh beras 5 kilo itu penuh, saya isi sama kapas. Nah, ini mulai paham kali ya. Kalau diisi sama kapas, penuh juga mungkin sekilo tidak sampai. Begitu ya. Tidak sampai sekilo, walaupun ininya sudah penuh. Artinya apa? Itu kita bicara bobot jenis. Bobot jenis bicara kerapatan. Jangan lupa bobot jenis itu, ini identitas sidik jari, kalau kata saya ya. Namanya juga jenis, artinya beda-beda. Tidak bisa bobot jenis besi disamakan dengan bobot jenis beras, bobot jenis kapas, gitu. Kapsul ini diisi oleh misalkan, nah di sini biasanya untuk ini digunakan starch ya. Starch itu amilum. Biasanya standar untuk menentukan kapasitas ini diisi nomor 2 bisa diisi oleh sampai 0,37 atau 370 mg. Nah, ini diisi oleh starch karena diisinya sama starch. Tapi kalau diisi sama yang lain, ini belum tentu sama, gitu ya. Jadi kalau kalian lihat cangkang kapsul, ada kapasitasnya, itu pasti terhadap isian tertentu. Ya, tadi ini tidak bisa digeneralisasi ketika saya punya cangkang yang sama, punya karung yang sama, isinya berbeda, belum tentu nanti kapasitasnya akan sama. Bisa jadi kalau pakai stat itu bisa masuk 30. Tapi kalau kalian isi dengan BJ yang lebih berat, mungkin cuma sampai segini sudah bobotnya sudah sama, belum penuh. Kalau pakai isian yang lebih berat, bobot jenisnya. Tapi kalau misalkan yang lebih ringan, mungkin sudah penuh, luber begitu ya, sudah lewat, itu belum sampai bobotnya di 300. Sama kayak talek begitu. Talek itu ringan, bobot jenisnya rendah ya. Kalian isi ke sini itu bisa berbeda nanti. Baik, itu untuk cangkang kapsul. Masih banyak stepnya ya. Nah, ini Mbak, Mas, ini yang selama ini mungkin luput dari kita seorang farmasis. Ternyata kapsul itu bisa diisi oleh begini variatifnya. Gitu. Selama ini pahamnya mungkin hanya bentuk serbuk atau bahkan granul saja ya. Tapi tablet itu bisa diisi oleh beragam macam. Nah, nanti untuk aplikasi ada bukunya ya, ada bukunya di daftar pustaka bagian kapsul, ada satu buku yang membahas tentang kapsul sendiri. Kalau kalian tertarik, nanti penelitian atau sekedar ingin tahu, karena kan sebentar lagi juga setelah lulus saya akan jadi apoteker. Yang namanya apoteker itu kalian akan kalian akan diberi label oleh masyarakat apoteker. Wah, ini paham tentang obat. Segala macam jenis obat saya bisa tanya sama orang yang gelarnya apoteker. Nah, itu jadi tantangan buat kita. Jadi mau tidak mau kita banyak baca. Ya walaupun tidak ini jangan sampai ketika ditanya kita betul-betul tidak bisa memberikan jawaban walaupun hanya sekedar ini kira-kira begini loh, gini-gini. Nah, seperti itu. Baik. Jadi cangkang kapsul itu nanti bisa juga aplikasinya itu bahkan untuk kapsul penghantaran obat-obat sampai ke paru-paru, sprinkle kapsul, kemudian untuk uji klinis. Nah, ini ya, ini macam-macamnya. Kemudian bicara kapsul lunak. Tadi kita baru kenalan dengan kapsul keras. Kapsul lunak itu beda sekali Mbak Mas ya. Dia tidak ada bagian-bagian seperti tadi di cangkang kapsul keras, ada bagian tubuh dan ada bagian tutup. Kalau ini satu bagian saja langsung tertutup rapat, tidak dapat dibuka.
Kalau yang sering kerimbat atau yang sering perawatan rambut, pernah lihat vitamin rambut, nah itu cangkang kapsul yang tidak ada bagiannya, langsung kalau mau dipakai digunting. Atau obat ini biasanya minyak-minyak ikan, nah itu juga cangkang kapsul yang tidak bisa dicopot. Yang kalau menggunakan itu tidak langsung ditelan semua, tidak ada bagian atas ataupun bawah. Apa saja yang nanti bisa diisi ke dalam obat cangkang kapsul lunak, obat cair, setengah padat, ataupun padat dalam dosis satuan. Nah, ini nanti silakan kalian baca sisanya ya, bahan isiannya juga sama. Ini ada obat tetes mata, ada vitamin rambut. Kemudian ini bagiannya. Jadi kalau bagian dari anatomi luarnya, morfologinya, kalau yang tadi kapsul keras itu ada 2, nah ini bagian skematik dari kapsul lunak, cuma satu bagian saja, tapi kalau dilihat skematik kalau sudah diisi, nah ini bagiannya. Jadi yang paling luar itu film coated yang biasanya dikasih warna tergantung dengan identitas. Ini bisa juga jadi pengenal, kalau warna ini biasanya dari pabrik ini, obatnya obat ini, nah itu identitas ya. Nah, ini kemudian ada polimer gelnya, di bagian dalam inilah yang nanti tempat bersemayam bahan isiannya. Gitu. Nah, ini yang tadi vitamin rambut ya, kalau pakai harus digunting. Baik. Faktor pertimbangan apa saja ketika kita mau menggunakan kapsul lunak? Nah ini. Tadi ingat kapsul lunak itu 20-30% komposisi cangkangnya adalah air. Gitu ya, Mbak Mas. Jadi nanti ketika kita memilih saya mau pakai kapsul lunak atau kapsul keras ya, pastikan cairan yang dapat bermigrasi melewati cangkang kapsul ini tidak boleh. Kemudian cairan-cairan yang nanti mengandung air, isian yang mengandung airnya di atas 5%, ini juga tidak boleh pakai kapsul lunak. Senyawa organik yang mudah larut air tidak boleh. Yang mudah menguap tidak boleh. Biasanya yang BM rendah itu mudah menguap ya. Ini lanjutan dari penjelasan yang ini. Alkohol, keton, asam, amina ester tidak boleh pakai kapsul lunak. Nanti bisa bereaksi dengan komponen air yang ada di cangkang kapsulnya. Gitu. Malah bisa jadi cangkang kapsulnya terkikis, lisis ya, lisis lama-lama jadi terurai. Nah, kemudian karakteristik dari cangkang gelatin lunak yang harus diperhatikan itu adalah permeabilitas oksigen. Permeabilitas jangan lupa, dulu pernah diajari di Parvis. Permeabilitas itu kemampuan melewati membran. Ya. Kemampuan melewati membran. Kalau bicaranya permeabilitas membran biologis yang ada di tubuh, ya berarti lipid. Kalau bicara permeabilitas membran secara umum, ya kita lihat membrannya, pembatasnya, dindingnya itu apa. Nah, kalau di sini berarti cangkang kapsul. Permeabilitas oksigennya bisa masuk atau tidak, kemudian kandungan residu airnya itu banyak atau tidak. Ini juga jadi karakteristik cangkang gelatin yang nanti harus dipertimbangkan pada saat proses pembuatan. Ini adalah jenis-jenis isian yang bisa menggunakan kapsul lunak. Nah, ini kalau kalian belum pernah mendengar ini, self emulsifying drug delivery system. Ini kakak tingkatnya juga sudah ada beberapa yang melakukan proses penelitian. Nah, ini yang disebut dengan New Drug Delivery System. New Drug Delivery System. Sistem pengantaran obat baru. Jadi kalau kalian sudah tingkat akhir,
mau menuju tingkat akhir juga harus mulai banyak baca. Penelitian kakak tingkatnya, kalau kalian baca-baca dari sekarang, itu alhamdulillah ya, walaupun kemampuan lab kita nih belum seperti perguruan tinggi yang akreditasinya A, tapi penelitian-penelitian kakaknya itu sudah bagus-bagus, sudah advance ya. Kita sudah 5 tahun ke belakang, kalau tidak salah itu penelitiannya sudah bergerak ke nanoteknologi. Jadi liposom, niosom, fitosom itu sudah beberapa tahun ke belakang. Baik. Nah, sekarang kita tadi sudah melakukan proses penyamaan persepsi ya. Sekarang kita mulai masuk ke bahan kajian yang kedua untuk materi hari ini, yaitu formulasi. Jadi kita bukan melakukan pembahasan tentang formulasi cangkang kapsulnya, tapi membahas tentang formulasi bahan isiannya. Jadi formulasi bahan aktif, formulasi sediaan kapsul itu terdiri dari zat aktif dan zat tambahan. Ya, ini nanti siapa saja zat tambahan yang akan digunakan sangat bergantung dengan pertimbangan kita sebagai seorang formulator. Sebelum ke sana, yang dapat kita pahami dulu terkait dengan pembuatan, kan kita bahasnya isinya, tapi minimal tahulah cara atau bagaimana proses pabrikasi atau pembuatan cangkangnya. Jadi cangkang kapsul keras itu bisa dibuat secara manual atau pabrikasi. Tapi kalau lunak itu pasti pabrikasi. Kenapa? Karena tadi satu bagian tidak ada bagian atas bawah yang bisa dicopot, kemudian ditutup. Tapi kalau kapsul lunak itu satu bagian tertutup rapat tanpa boleh ada kebocoran. Nah, itu tahapannya sudah harus melewati pabrikasi ya, industri. Ini yang tadi dibahas, aspek yang akan menjadi pertimbangan ketika kita melakukan proses formulasi. Formulasi di sini sekali lagi formulasi bahan isian kapsul. Ini rangkuman, Mbak Mas ya. Nanti kalau misalkan mau butuh penjelasannya silahkan di buku ajar atau buku referensi yang ada di buku ajar. Ini semua pertimbang. Jadi kapsul itu kelihatannya cuma sekedar sediaan sederhana saja selama ini mungkin ya sebelum kita belajar tentang kapsul. Tapi tidak juga Mbak Mas, tidak sesederhana itu. Banyak aspek juga yang harus kita pertimbangkan sehingga kita menentukan pilihan, oh ini bentuk sediaannya kapsul deh kayaknya gitu. Dosis ini sudah pasti nanti ada hubungannya dengan kapasitas, sifat alir. Ini akan ada di penjelasan nanti sediaan tablet, evaluasi terutama. Sifat alir itu apa? Sifat alir itu, kalau kalian tugas saya, itu kalian lihat lagi video, oh iya, video minggu lalu kayaknya tidak semua menyaksikan ya, karena ketika saya baca report videonya, itu yang menyaksikan tidak sebesar jumlah mahasiswa setiap kelas. Kan saya total nih angkatan ini segini, kok yang nonton cuma segini gitu ya. Jadi ya itu tadi syariat untuk menuntut ilmu, kalian sudah tambah dewasa, kami mulai mengurangi atau saya mulai mengurangi menegur kalian tahu caranya bagaimana untuk menjadi pandai, menjadi rajin, pintar itu seperti apa. Jadi ketika dosen sudah menyiapkan tidak hanya fasilitas buku aja tapi video itu kalian manfaatkan. Sifat alir itu ada di sana Mbak Mas ya. Penjelasan tentang sifat alir, yang dimaksud dengan sifat alir, kenapa ketika kita memutuskan untuk membuat sediaan kapsul harus memperhatikan sifat alir. Karena itu bagiannya serbuk dan granul di pertemuan minggu lalu. Kompresibilitas dan kompatibilitas itu kemampuan dia menempati ruang dan kemampuan dia menempati ruang hubungannya dengan BJ, sekali lagi kerapatan, dan kemampuan dia dimampatkan. Ini juga nanti rinciannya ada di pertemuan
nanti uji evaluasi friksi, friabilitas, kemudian tap density ini nanti berhubungan dengan ini. Lebih tepat tap density, maaf. Jadi nanti dilihat tablet itu serbuk itu hubungannya dengan ketika bicara kompresivitas dan kompaktibilitas itu dengan sifat alir. Ketika sifat alirnya bagus, dia mampu menempati ruang dengan maksimal, artinya dia akan punya kemampuan kompak dan kompresnya lebih tinggi ketimbang serbuk atau granul yang sifat alirnya rendah. Densitas itu kerapatan, lubrikasi, intensitas, inertsitas cangkang kapsul. Ini inert itu adalah tidak bereaksi ya. Tidak bereaksi merugikan. Jadi kalau saya belajar terakhir pada saat kemarin S2, inert itu jangan diartikan sama sekali tidak bereaksi, bukan seperti itu. Ya, inert itu bukan berarti dia sama sekali tidak bereaksi, tapi arti inert itu artinya dia tidak bereaksi yang merugikan. Reaksi mah pasti ada, mau kecil mau besar gitu ya. Kalaupun ada reaksi itu tidak merugikan, tidak merusak cangkangnya. Nah, itu salah satu maksud dari inertsitas dari cangkang kapsul. Jadi, cangkang kapsul juga tidak mengganggu bahan aktif nanti yang di dalamnya, begitu. Partikel, ukuran, bentuk, densitas, ini juga jadi faktor penentu. Kelembaban otomatis karena ada kandungan air dari komposisi atau komponen cangkang kapsul. Kelarutan keterbasahan, sistem pelepasan, dan bioavailabilitas atau ketersediaan hayati. Baik. Kita jawab. Nah, ini pertimbangan bahan isian ya, serbuk, butiran, granul, tablet. Nanti ada kita kenalan dengan istilah overrun kapsul, multi component dosing. Nah, ini semua adalah metode turunan atau pengembangan dari kapsul yang konvensional. Ya, jadi nanti ini proses over-encapsulation ini adalah proses menyembunyikan bentuk sediaan. Ya, nah, ini adalah kapsul mini seperti gini atau tablet seperti ini yang disebut dengan over-encapsulation. Itu biasanya disebutnya DB caps. Atau juga ini termasuk kategori multi komponen dosis karena di dalam satu sediaan ada lebih dari satu dosis. Nanti ada dosis ya, jadi nanti pada saat dia diminum ini yang akan keluar dulu siapa? Sistematika berpikir kalian, oh pasti yang ukuran partikelnya lebih kecil dulu. Pasti nanti ketika pecah granul-granul atau bentuk-bentuk yang lebih kecil inilah yang nanti akan langsung melarut, melakukan proses jangan lupa librasi, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Mungkin kalau di farmakologi kita paham atau diajari itu yang ATME, tapi di farmaseutika ada satu tahap sebelum memasuki proses absorpsi yaitu librasi atau proses pelepasan zat aktif. Nah, ketika zat aktifnya lepas, pasti diurutkan dengan ukurannya, granul dulu, atau kalau ada yang serbuk-serbuk dulu, atau bahkan kalau ada yang liquid dulu. Itu yang nanti akan librasi duluan. Nah, kalau yang bentuknya tablet, kapsul, ketika dia keluar dari cangkang kapsul ini, dia tidak langsung immediate release seperti yang tadi saya singgung, granul ataupun larutan. Ini pasti dia butuh waktu lagi, sehingga ini yang disebut dengan multi component dosing. Jadi ketika satu kali minum, ada beberapa tahap proses pelepasan zat aktif yang nanti hubungannya apa dengan efek terapeutik.
Jadi kalau kalian pernah dengar iklan di TV, ada satu pabrikan misalkan multivitamin, dia mengklaim sebagai time release, begitu ya. Ini time release loh, artinya apa? Dia lepas dalam kurun waktu tertentu, gitu ya. Nah ini, jadi ketika ini lepas, ini juga akan mengikuti kemampuan librasi dari matriksnya masing-masing. Baik, kemudian ini formulasi umum kapsul, Mbak Mas ya. Jadi ketika bicara kapsul, bisa tidak Pak kapsul diisi hanya zat aktif saja? Ya bisa saja, gitu ya. Misal, ini kondisinya ketika kalian di apotik begitu, pasiennya dikasih resepnya serbuk paracetamol dari dokternya. Kita pas dikasih ke pasien, pasiennya bilang, Pak, Bu, Akang Teteh maaf, saya kurang bisa menelan serbuk karena serbuk kan langsung kena lidah langsung pahit. Bisa tidak dikapsulin? Bisa. Jadi misalkan zat aktif serbuknya tadi langsung dimasukkan. Walaupun sekali lagi kita paham bahwa ketika sediaan tablet misalkan itu dirubah bentuknya, kita sebagai seorang formulator harus paham ini berarti sudah mengganggu mengganggu sistematika aspek pertimbangan dari mulai fisikokimia, aspek biofarmasi sampai aspek farmakokinetiknya. Kalian farmakokinetik sudah dapat belum? Sudah dapat belum, Mbak, Mas? Semester 7 apa semester 6? Saya lupa kalau di kurikulumnya. Semester 7 ya? Belum dapat farmakokinetik yang jelas semester ini ya? Belum. Baik. Jadi farmakokinetik itu nanti kalian akan melihat, mempelajari, menghitung dosis obat di dalam darah. Nah, ketika kita merubah bentuk sediaan dari bukan bentuk aslinya, ini pasti berubah, Mbak, Mas. Jadi ketika kita disuruh atau diresepkan sediaannya tablet digerus. Nah, ini kita yang sudah nanti paham ya, ketika kita mulai masuk ke formulasi sediaan tablet, kita sudah merancang menjadi tablet, tiba-tiba digerus. Ini ada aspek-aspek yang akhirnya jadi berubah dari aspek fisikokimia, biofarmasi, dan farmakokinetiknya. Gitu. Nah, ini adalah sediaan yang tadi saya bicara, yang tadi di apotek gitu ya. Misalkan racikannya obat zat aktif asli, tidak dalam bentuk tablet tapi digerus. Maksud saya seperti itu ya. Jadi langsung misalkan paracetamol aja. Bisa tidak dikapsulin karena pasiennya yang minta? Oh, bisa. Oke, jadi bisa saja sediaan kapsul itu tidak ada zat tambahannya, bisa ya. Tapi kalau untuk formulasi atau apalagi untuk sediaan-sediaan yang sifatnya sudah punya tujuan tertentu, ini pasti ini digunakan. Ini apa saja sih? Mari kita berkenalan dengan zat aktif, sudah paham ya. Zat pengisi ini supaya apa? Supaya nanti ini disimak. Kalau nanti tidak tercatat, silakan silakan nanti videonya nanti akan saya upload, ini kan direkam. Ini nanti jadi tugas untuk pertemuan hari ini, dikumpulkan minggu depan, sekalian satu kelas, sekali lagi satu folder, analisis pertimbangan formula, ya, analisis pertimbangan formula dari kapsul. Jadi nanti kalian jelaskan ini tuh siapa, tugasnya apa, konsentrasinya berapa, dan seterusnya. Nah, saya di sini menjelaskan secara komprehensif, jadi kalian nanti melakukan proses pendalaman ini tuh siapa. Baik, zat pengisi ini di mana-mana dalam sediaan farmasi biasanya bertugas utama sebagai penggenap, pencukup begitu ya. Kalau disederhanakan dalam istilah anak-anak SMK dulu kuantisatis. Nanti kalau kalian sudah mulai tugas akhir, bukan nominal,
penyebutan kuantisatis ini sedapat mungkin dihindari, karena kuantisatis ini pasti bisa ada angkanya begitu ya. Misalkan secukupnya itu kalau sudah mulai tugas akhir ini harus berubah menjadi angka. Penggenap ini untuk apa fungsinya di kapsul? Kalau misalkan tadi ternyata bagian bawahnya itu hanya yang kita paham dari slide sebelumnya punya kapasitas tertentu, ternyata hanya terisi segini. Nah, ini kan kalau tablet ada ruang, kapsul ada ruang seperti ini sumber ini ya, sumber permasalahan. Ada kandungan ada kantung udara, ada udara yang terjebak di sini. Yang namanya udara itu pasti punya turunan air, akan menjadi kelembaban. Ketika didistribusikan ini juga kalau kepencet, kepegang ini akan jadi pengok begitu ya, paling mudahnya bahasanya. Lebih gampang rusak, apalagi kalau dibuatnya manual. Kalau pakai pabrikasi kan kontak dengan tangan itu sedikit ya. Kontak dengan tangan itu terakhir nanti ketika sudah dikemas. Entah dalam bentuk blister, macam-macam bentuknya ya. Tapi kalau kita buatnya manual, dipegang berkali-kali, nah kalau yang bolong yang berongga seperti ini pasti nanti kepencet, ketekan begitu bisa pengok. Zat penghancur, glidan, lubrikan ini siapa? Ini semua ke bawah sini, ini sifatnya sudah mulai kebutuhan khusus Mbak Mas ya, tidak melulu selalu dipakai. Yang lazim itu biasanya hanya 2 ini saja. Zat aktif, kalaupun ada zat tambahan itu pengisi supaya tadi menggenapkan supaya cangkang kapsulnya tidak ada ruang kosong. Pelincir, atau saya sering tuker, jadi saya sering pakai istilahnya yang ini aja ya. Nanti ini kita akan selalu ketemu dengan personal ini ketika bicara tablet. Penghancur pun sama. Kita mulai dari yang glidan dan lubrikan dulu. Glidan dan lubrikan ini siapa? 2 orang ini adalah bahan aktif yang ditambahkan dengan tujuan untuk memperbaiki sifat alir. Supaya memaksa kalian untuk belajar, membaca, itu kalau yang belum paham sifat alir, silakan simak lagi video pertemuan minggu lalu. Kalau sifat alirnya buruk, ini yang punya tugas, glidan dan lubrikan. Bedanya apa? Saya kasih contoh kalau di manufaktur tablet. Tablet itu ketika nanti mau dicetak, ada yang namanya hopper. Hopper itu bentuknya kayak sepatu, Mbak Mas ya. Kayak sepatu. Siapa ini hopper? Tempat penampungan massa tablet yang mau dicetak. Ditampung di sini. Di sini ada lubangnya, tempat nanti massa tabletnya turun kemana? Ke ruang keempat. Nanti ada punch di sini. Yang melakukan proses penekanan. Nah, simulasinya ketika sifat alirnya buruk, Mbak Mas, yang terjadi apa sih? Kalau nanti ini maju, ini kan mekanismenya maju, mundur untuk proses pengisian ke ruang keempat. Ini ada ruang keempat di sini. Kalau sifat alirnya buruk, ketika nanti turun, tiba-tiba ngisinya cuma sedikit. Tiba-tiba ngisinya penuh. Tiba-tiba tidak ada yang turun. Nah, ini yang dimaksud dengan sifat alir. Kalau sifat alirnya buruk, dia turunnya kayak tadi, tiba-tiba tidak ada yang turun, walaupun dia sudah bergerak. Tiba-tiba ngisinya cuma sedikit. Akhirnya tabletnya jadi beda-beda nanti. Ada yang gepeng, ada yang tebal. Ada satu siklus malah tidak ada tabletnya, karena tidak ada yang turun. Begitu Mbak Mas. Lubrikan sama glidan, fungsinya di mana? Lubrikan, atau glidan dulu ya. Glidan ini di sini Mbak Mas, di hopper, memperlancar, ini contohnya talkum, bedak. Kalau main karambol zaman dulu waktu masih kecil, atau kalau masih kecil masih suka ingat, suka main di lantai, main apa ya, main selonjok, serosot-serosotan gitu ya, pakai kaos kaki, kemudian bedaknya ditabur ke lantai, nyerosot gitu. Nah, itu talek, itu lubrikan. Fungsinya apa? Supaya tadi nyerosot
gitu ya, supaya dia mudah turun ke bawah. Nah, itu talkum. Contohnya glidan, licin. Jadi ingat dulu ya, kalau main karambol juga sama. Supaya licin dikasih bedak tuh papan karambolnya. Lubrikan tuh siapa? Nah, kalau ini saya sering ketukar, saya kasih kata kunci nih. Karena kalau sekali lagi saya tidak pernah jarang sekali menggunakan bahasa Indonesia karena licin dan pelincir nih agak-agak mirip, jadi saya sering pakainya glidan dan lubrikan nanti di penjelasan-penjelasan berikutnya. Lubrikan, ingat aja yang namanya lubrikan itu contohnya oli, ya, oli motor itu kan lubrikan. Lubrikan tuh di mana sih kalau ditaruh di motor? Di mesin. Nah, ini kata kuncinya. Kalau saya pernah bilang mungkin di Farki, saya bukan termasuk orang yang kuat dalam hafalan plak-plak. Jadi saya selalu mencari cara untuk mudah memahami. Kan kalau paham itu mau tidak mau syariatnya harus hafal dulu minimal supaya nanti bisa paham. Nah, jadi saya suka pakai kata kunci. Mesinnya di mana? Namanya mesin tablet, ruang di mana prosesnya ada di sini. Ketika dia nanti masuk ke ruang tempat. Gitu ya. Ruang kempa ini proses pembentukan nanti di kempa dikasih tekanan menjadi tablet. Nah, lubrikan itu nanti tugasnya di sini, Mbak Mas. Di ruang kempa. Supaya apa sih lubrikan? Kan pelumas tuh, sama kayak motor, supaya tidak aus gir-girnya. Kalau yang tablet, kalau yang di mesin tablet, ini nanti tablet setelah mekanismenya kan ini ada punch, turun ke bawah menekan. Punch itu tinju kalau bahasa Indonesianya. Memang bentuknya seperti itu ya. Di bawah juga ada punch, ini namanya upper punch, ini namanya lower punch. Ini nanti kalau di atas sudah menekan, gantian yang bawah naik ke atas untuk apa? Supaya tabletnya keluar, Mbak Mas. Saya gambar di sini deh. Ini dipotongan dari samping ya, jadi nanti ada kayak lubang. Ini adalah punch bawah, sama mekanismenya naik turun. Ini adalah punch atas, mekanismenya naik turun juga. Ketika nanti sudah terisi, karena hoppernya sudah jalan, tadi anggap saja bagus sifat alirnya terisi dengan baik. Setelah ditekan jadi tablet, nah ini didorong. Nah, kalau dari dorong apa yang terjadi? Ya nanti tabletnya kan naik ke atas. Ini nanti sejajar. Ketika punch-nya naik, yang bawah nanti sejajar. Nah, kalau sudah sejajar begini, tabletnya naik ke atas. Nanti yang hopper ini kan nanti maju lagi untuk mengisi, sehingga nanti dia kedorong. Akhirnya tabletnya lepas. Begitu. Ya. Jadi sekali lagi siklusnya, hopper maju ke depan, ngisi lubang. Ini punch-nya ada di bawah, ini ada di atas. Setelah terisi, hopper mundur ke belakang, Mbak Mas. Hoppernya mundur ke belakang, punch yang atas turun. Memberi tekanan, kecetaklah dia. Ini nanti siklusnya setelah dia turun kan dia naik lagi dengan otomatis. Nah, ketika dia naik ke atas, ini ikut ke atas, mendorong tablet. Begitu udah sudah rata dengan permukaan, ngisi lagi hoppernya ke depan, yang tadi kayak sepatu tadi ke depan, ngedorong. Kan sekalian ngisi, jatuhlah. Nah, lubrikasi itu di sini, lubrikan. Supaya tabletnya mudah di ejection istilahnya, mudah dikeluarkan. Kalau tidak pakai lubrikan, dikeluarin dari sini macet. Kalau dulu saya pernah waktu masih kecil, yang laki-laki atau perempuan mungkin pernah lihat, yang laki-laki biasanya suka pakai main. Namanya kalau di Jakarta tuh peletokan. Jadi kayak bambu gitu ya, bambu kecil, nanti dimasukin koran basah, dicotok begitu ya, namanya peletokan kalau di Jakarta. Nah itu kalau misalkan tidak pakai lubrikan, tidak bisa keluar tuh tabletnya. Kalau peletokan si korannya tidak dikasih air, itu tidak bisa keluar. Nah begitu, itu lubrikan. Jadi ingatnya di situ. Lubrikan yang kerjanya di mesin, glidan itu yang memperlancar supaya lincir nyerosot dari hopper turun ke bawah, masuk ke ruang tempat. Penghancur itu untuk apa? Nah ini untuk tadi, untuk yang di dalamnya itu ada tablet, ya, atau di dalamnya ada yang granul. Yang pasti penghancur itu kalau isiannya selain serbuk, jadi bukan serbuk.
Apa contohnya? Granul, tablet, begitu ya, bukan yang kapsul lagi, bukan. Kenapa granul butuh penghancur? Sebab granul ini juga ada di penjelasan minggu lalu. Silakan simak lagi videonya. Granul itu kan kumpulan dari beberapa macam komponen yang akhirnya menjadi satu, menjadi agregat. Kemampuan kita sebagai formulator tidak hanya sekedar membuat granul ini mempunyai fisik yang lebih baik, lebih kuat, lebih homogen daripada serbuk, tapi kita juga harus menjamin, Mbak Mas, granul ini harus nanti bisa hancur. Jadi jangan sampai kita bikin granulnya terlalu bagus, wah saya mau bikin granul yang solid, yang keras, tidak bisa hancur, ya tidak boleh. Nanti gimana lepasnya? Kenapa butuh hancur? Supaya zat aktifnya lepas tadi, liberasi. Siapa ini tugasnya? Tugasnya penghancur. Emang siapa sih penghancur itu, Pak? Penghancur itu senyawa-senyawa bahan-bahan yang sifatnya hidrofil. Sudah dijelaskan juga di pertemuan minggu lalu. Hidrofil suka air, jadi insting dia akan mengundang air masuk. Dari mana? Dari cairan lambung misalkan. Karena suka air, dia mengundang air masuk ke dalam siapa? Ke dalam matriks obatnya. Kalau dalam hal ini kita bicara granul, isian dari kapsulnya berbentuk granul atau berbentuk tablet juga sama. Nanti ketika air berpenetrasi masuk ke cangkang, cangkangnya ya lama-lama hancur, mulai kontak cairannya dengan si granul. Nah, kalau serbuk mah sudah langsung aja, tidak perlu pakai penghancur, dia langsung lepas. Karena ini kan satuan, partikel tunggal. Ini diundang airnya masuk sama si penghancur yang ada di dalam granul ataupun yang ada di dalam tablet. Apa yang terjadi, Pak? Anggap saja tablet lah gambarnya biar lebih jelas ya. Kalau granul kecil-kecil. Ketika di dalamnya ada penghancur atau hidrofil, ya air masuk dong, Mbak Mas. Diundang masuk. Yang terjadi lama-lama kan di sini air penuh. Sampai satu titik dia tidak mampu menampung air lagi, ya pecahlah dia, pecah. Gitu Mbak Ma. Jadi penghancur itu yaitu fungsinya untuk membuat dia hancur, pecah supaya zat aktifnya bisa liberasi. Surfaktan, pembasa, konsolven ini tugas tambah, tugas kalian yang sesungguhnya. Jadi tidak saya jelaskan. Ini banyak ya Mbak Mas, banyak banget yang informasi yang bisa kalian ambil. Nanti lihat ini, lihat di buku ajar pustaka untuk subbab yang ini apa, ada satu buku untuk itu sendiri. Surfaktan zat pembasah untuk formula umum kapsul itu fungsinya untuk apa? Kemudian ketika sediaannya bahan isiannya liquid semi solid itu nanti harus diperhatikan ya, surfaktan, kosolven, lipid, minyaknya. Lanjut, ini penyiapan kapsul. Cukup tidak ya waktunya? Ya, ini proses pembuatan atau penyiapan kapsul yang kita bahas di sini ada dua macam, walaupun tidak bisa mungkin kita menggambarkan atau membayangkan secara konkret bagaimana proses penyiapan kapsul versi pabrikasi, kecuali kita memang studi kunjungan ke sana, begitu ya. Jadi ada yang otomatis, ada yang manual, ada yang semi. Nah, paling mungkin yang paling dekat bisa kita ini adalah ini. Ini kebetulan alat yang mirip seperti ini di apotik yang sedang kita bangun untuk apotek pendidikan apoteker, itu ada alat yang ini ya, yang kita punya seperti ini ada. Jadi ada yang manual seperti ini, jadi mulai diisi dulu cangkangnya di tempat yang dikasih, nanti ketika ini dia akan berbalik seperti ini. Diturunkan, ketika diturunkan nanti dia akan rata seperti ini, kita kasih masukkan bahan-bahannya diratakan, kemudian nanti dikasih tutup yang atas, dikeluarkan. Sederhana seperti itu. Ya, ini tutorial-tutorial di YouTube-nya, kalau penasaran kalian bisa lihat, tapi saya yakin sudah bisa dibayangkan. Ini kalau yang dulu SMK
Kayaknya sudah ini ya. Kalau di IMO kemarin semester 4 kalian dapat sediaan kapsul tidak? Dapat? Tidak ya? Di praktikum IMO tidak ada sediaan kapsul? Ada? Cuman online. Iya, waktu online ada sediaan kapsul yang di itu, yang di apa, yang dijadikan di modulnya, tidak ada. Ada. Baik, kemudian, nah inilah setidaknya walaupun kita belum pernah ke pabrik, ini adalah skematik ketika proses fabrikasi. Sekali lagi bukan pembuatan cangkang kapsulnya, tapi penyiapan kapsul untuk diisi, begitu ya. Nah, ini proses feeding atau proses pengisian. Jadi nanti kapsul itu kalau di pabrik itu sudah tertutup, Mbak Mas ya. Sudah tertutup, kemudian ada proses. Nah, ini nih. Di pabrik beda sama manual. Kalau manual kita beli itu dalam kondisi terpisah antara bagian atas dengan bagian bawah. Kenapa kalau di pabrik tidak bisa terpisah? Bingung nanti mekanismenya kalau ada kalau badan sama ini dipisah. Jadi ini dalam satu selongsong. Kemudian yang terjadi adalah ketika ini sudah keluar, ada proses sudah di tempatnya begitu ya, ada proses nanti proses pemisahan. Jadi ini sudah terpisah bagian atas, ini bagian bawah. Lanjut adalah proses pengisian, nanti setelah proses pengisian terselesai ada proses penggabungan, setelah itu nanti setelah sudah terisi ada proses ejection. Nah, itu yang tadi mirip dengan siklus stabilisasi juga seperti ini ya, ada proses filling. Kalau di sini feeding namanya sama, filling itu pengisian. Yang kedua ada proses compression kalau di tablet. Compression itu proses memberikan tekanan. Kalau di sini prosesnya joining. Yang terakhir sama, ejection, proses pengeluaran sediaan ketika sudah rampung. Baik. Lanjut. Nah, ini Mbak Mas untuk evaluasi. Nanti detailnya semua akan dijelaskan karena banyak tadi di awal saya singgung 80-90% itu mirip dengan evaluasi sediaan tablet. Ya, jadi tidak akan saya jelaskan detailnya untuk yang persyarat untuk yang evaluasi. Tapi sebelum ke situ saya kasih cuplikan dulu ya. Nih. Nanti kalian di sini lihat ketentuan wadah ini, jadi semua saya ambil dari Pharmacope. Ini saya berganti slide, bisa diterima? Ya, ini untuk nanti kalau di slide tadi misalkan ketentuan umum wadah, silakan kalian baca. Ini ada ini cuplikan dari Pharmacope halaman berapa ya? 40 berarti ya. Nah, ini yang dijadikan referensi. Kemudian ada lagi. Ini wadah ya, wadah. Ada lagi. Ini uji kinerja wadah, permeasi kelembaban, ini semua evaluasi-evaluasi yang memang diatur untuk melakukan proses evaluasi sediaan kapsul juga dengan tablet. Kemudian ada lagi uji disolusi, sama kayak tablet. Ada lagi nanti uji waktu hancur. Nah, ini mulai kalian potong-potong, Mbak Mas, nanti untuk praktikum gampang belajarnya. Karena kalau farmakopenya tidak dipotong-potong, tidak kamu ambil di ekstrak begitu ya, kalau di PDF, itu 2000 halaman, kamu setiap buka juga berat, ya, tidak bisa buru-buru. Kemudian ada uji waktu hancur, uji pertimbangan stabilitas pemberian sediaan, ada uji batas mikroba, uji penetrasi, uji penetapan kadar air. Yang terakhir uji keseragaman sediaan, yaitu ada uji keseragaman bobot, keragaman bobot dan keragaman kandungan. Nah, ini semua yang nanti harusnya menjadi referensi kalian untuk proses pemahaman belajar mandiri terkait dengan evaluasi kapsul.
Tadi untuk yang wadah tidak berbahaya, tidak melebihi jumlah kapasitas minimum, kemudian tidak mempengaruhi ketersediaan ayat ini, silakan selanjutnya kalian baca. Yang penting-penting yang prinsip saja yang saya akan jelaskan nanti lebih lanjut untuk uji disolusi, uji waktu hancur itu supaya tidak double. Itu nanti ada di pembahasan evaluasi sediaan tablet. Uji disolusi yang digunakan untuk kapsul itu tipe 1 Mbak Mas ya, tipe keranjang. Yang wajib diketahui tingkatnya 1, tipe 1 dan tipe 2. Tipe 2 itu dayung atau pedal. Nah, tipe 1 ya ini, keranjang atau basket. Dari bentuknya, harusnya kalian tidak lupa ketika nanti ditanya di ujian atau di ruang sidang. Nanti untuk kapsul tipenya tipe apa untuk evaluasinya? Ini pasti basket. Kalau dayung itu kan bentuknya begini Mbak ya. Nah lihat pasti ya, pasti Farvis dulu. Nah ini kayak dayung. Kalau bentuknya seperti ini, kalian jadi kalaupun lupa, tapi kalau paham prinsip, kita jadi suka kebantu. Kalau bentuknya dayung begini, ini nanti kapsulnya ngambang Mbak Mas di sini. Ya, tidak bisa dilakukan proses pengamatan kalau kapsulnya ngambang di sini. Jadi kapsul itu karena dia bisa mengambang, otomatis alat yang dipilihnya harus mampu menahan dia untuk jalan kemana-mana istilahnya gitu. Jadi pakai basket. Ya, dikurung nanti dia di sini. Sehingga proses disolusinya pelepasan disolusi itu kan nanti sampai melihat pelepasan zat aktif, dilakukan proses penetapan kadar itu berjalan dengan baik. Ya tidak nanti kapsulnya tiba-tiba ngambang di sini kalau tadi pakai yang bentuk dayung. Nanti sedangkan motornya di sini, kalau dayung kan di sini. Motornya di sini yang berputar di sini, tapi yang mau dilihat proses disolusinya ada di atas ngambang kan tidak ini ya, tidak. Secara logika juga tidak ilmiah. Lanjut uji waktu hancur, ini juga dulu di Farvis pernah diajarkan atau disintegrasi, kata kuncinya jangan lupa. Integrasi itu bergabung, dis berarti negatifnya, negasinya. Disintegrasi berarti proses penghancuran bahasa sederhananya. Ada 6 tabung, ya ada 6 tabung, nanti semuanya masuk di satu selongsong. Nah ini ada tutupnya Mbak Mas, jadi gambarnya kalau dilihat ini satu selongsongnya saya gambarkan sendirian, itu kurang lebih kayak cubo begini. Ini bagian penutup di atasnya, supaya dia tidak lari, ya akrilik begitu. Nanti si kapsulnya dimasukkan ke sini, dia prosesnya akan naik turun ke atas ke bawah, di bagian sini mediumnya medium air. Dengan suhu tubuh, maaf, dia naik turun nanti dilihat dia hancur sampai kapan. Ya di bagian sini ada kayak ini kasa begitu, kasa dari besi. Baik, itu untuk uji waktu hancur. Kemudian uji bobot rata-rata, ini keragaman bobot, keseragaman kandungan, dilihat apakah nanti bobot rata-ratanya memenuhi kaidah. Nanti ada kaidah simpangan baku relatif, ya, standar deviasi kalau bahasa awamnya. Nah, ini nanti jadi penjelasan yang cukup panjang dan lebar. Nanti mungkin nanti di sediaan tablet pun akan dibuat video sendiri terkait penjelasan ini. Jadi nanti uji keragaman bobot dan keseragaman kandungan ini ada persyaratannya, ya. Uji keragaman, nah ini kata kuncinya di sini. Uji keseragaman kandungan dipersyaratkan untuk semua bentuk sediaan ketika dia tidak memenuhi keragaman bobot. Saya ulang. Kan tadi ada 2 ya. Saya juga sering ketukar. Bagaimana cara saya supaya tidak ketukar? Bahasanya ada 2 loh Mbak Mas. Ada keragaman dan ada keseragaman. Ini
sering ketukar karena bahasanya, kata-katanya mirip. Kalau yang seragam, harusnya kita sebagai farmasis paham, yang namanya seragam wajib zat aktifnya, dosisnya wajib seragam. Nah, kalau bobot boleh beragam, makanya keragaman itu untuk bobot, keseragaman untuk zat aktif. Ya, paham sekali lagi ya. Jadi yang namanya zat aktif mah wajib seragam, karena itu efek terapeutik hubungannya ya. Kalau bobot itu pasti beragam, makanya namanya yang satu uji keragaman bobot, yang satu uji keseragaman kandungan. Keseragaman kandungan tidak mesti dilakukan ya. Kalau apa? Kalau uji keragaman bobotnya memenuhi persyaratan. Contoh deh, ini biar nggak bingung Mbak Mas ya. Kapsulnya 250 mg zat aktifnya. Dengan zat tambahan anggap sajalah 50 mg zat tambahannya. Jadi total kapsulnya 300 mg. Ya. Nah, ketika kita uji, kita timbang bobot rata-ratanya memenuhi persyaratan. Artinya kita bisa berkesimpulan zat aktifnya akan berada di antara segini. Kalau ternyata bobot rata-rata tiba-tiba gejlok gitu ya, padahal bobotnya harusnya 300 mg, dari varian populasi datanya ada yang isinya bobotnya ada yang cuma 250, ada yang cuma 200 padahal harusnya 300. Ada yang 150. Nah, ini kan rentangnya standar deviasinya jelek sekali ya. Kenapa? Karena tadi sifat alirnya, kemampuan turun ke dalam cangkang kapsul itu rendah. Makanya tiba-tiba terisi 200, tiba-tiba terisi 2,5, tiba-tiba terisinya 150. Kalau sudah begini, nah ini mah wajib hukumnya seragaman zat aktif. Karena sudah tidak rata, Mbak Mas. Paham ya? Kalau sudah satu cangkang kapsulnya terisinya gejloknya jauh-jauh seperti ini, harusnya di 300. Kenapa? Karena kalau 300 itu sebarannya distribusinya adalah 250 mg zat aktif, 550 mg zat tambahan. Tiba-tiba ada bobotnya cuma 150, ada yang bobotnya cuma 200, ada yang bobotnya 2,5. Nah, ini mah wajib dilakukan keseragaman zat aktif karena pasti zat aktifnya tidak seragam, gejloknya terlalu jauh. Kalau yang terisi cuma 200, ya kalau kita asumsikan, ya anggap saja pengisinya tetap, berarti zat aktifnya cuma berapa? Cuma 200, kalau misalkan bobotnya 2,5. Kalau yang bobotnya tiba-tiba ada yang sampai 150, ini kan berarti kalau kita asumsikan 50 zat pengisinya, berarti zat aktifnya cuma 100 mg. Nah, gitu. Jadi kalau bobotnya sudah jauh banget seperti ini wajib dilakukan proses evaluasi keseragaman zat aktif. Pasti zat aktifnya tidak seragam. Kalau sudah bobotnya beda-beda terlalu jauh. Lanjut, 10 menit lagi kita yang laki-laki mau sholat ya. Kelembaban, kadar air, formasi kelembaban, ini juga sudah saya buatkan prinsipnya, kemudian jelasnya itu ada di lampiran-lampiran farmakope. Kadar air ini untuk melihat nanti jangan sampai kadar airnya terlalu tinggi, akhirnya tablet kapsulnya nanti jadi lumer, jadi rusak sebelum dikonsumsi oleh pasien ya, karena kandungan air di dalam isi kapsulnya terlalu tinggi. Kelembaban, premiasi kelembaban ini juga kemampuan nanti ketika kita memilih wadah, jangan sampai nanti dari dalam aman nih, dari dalam aman, tidak memberikan kontribusi kelembaban atau air. Tapi kita tidak mampu memilih wadah yang cakep, yang bagus, akhirnya kelembabannya masuknya dari luar, ya, yang ada di udara. Ya sudah sama aja, nanti tabletnya rusak. Jadi harus dipilih yang sesuai. Mikroba juga diuji, kemudian nanti
Uji stabilitas. Nah, ini uji stabilitas ini pernah dibahas di farmasi fisika ya. Uji stabilitas dipercepat. Ini semua diaturnya sama ICH. Nah, kalau misalkan ini general ya, tidak hanya untuk kapsul. 12 bulan untuk yang umum. Intermediate ini yang biasa kita lakukan uji stabilitas dipercepat tuh 6 bulan di suhu 40 derajat. Jadi kalau kalian dulu di farmasi fisika itu 60, 70, 80, nah ini hanya simulasi saja. Yang paling betul adalah 40 derajat tapi 6 bulan. Kenapa di lab dulu uji stabilitas dipercepatnya ekstrim sekali? Karena ini untuk mengejar data reaksi penguraian ya dalam waktu 3 jam praktikum supaya bisa dapat datanya. Ya ini kita akhirnya menggunakan suhu di rentang segini. Jadi dikembalikan lagi filosofi berpikirnya, uji stabilitas dipercepat yang dilakukan di lab itu semata-mata untuk memperoleh data reaksi penguraian dalam kurun waktu durasi praktikum 3 jam. Kalau mau sesuai pedoman 40 derajat, ya ini 1 semester Mbak Mas ya. Baik. Itu untuk evaluasi yang terakhir, uji stabilitas, ini ada data pendukungnya, nanti disesuaikan. Indonesia itu ada di iklim yang keberapa, ada di buku ajar ya. Baik, jadi tugas kalian tadi untuk kelas ini, karena nanti beda-beda dengan kelas yang lain, tugas kalian tadi analisis pertimbangan formula yang isian tablet tadi ya. Nah ini ya, jadi jelaskan fungsi, tugas, kemudian kalau kalian gunakan HP ini juga ada. Cari contohnya, kalau ini tidak perlu ya, tidak perlu karena jatah aktif itu general. Bisa, nah yang ini nanti kalian kasih contoh. Misalkan kayak tadi tapung sebagai gelidan di HP itu digunakan sebagai gelidan untuk kapsul berapa persen, konsentrasinya jangan lupa. Penghancur, ketika kalian ambil salah satu contohnya di HP sebagai penghancur berapa persen, jadi tugasnya apa, contohnya siapa, konsentrasinya berapa. Itu tugasnya ya. Baik, dari saya sampai di situ. Saya selalu menyiapkan waktu 5 menitan untuk penutupannya. Ya, Mbak Mas, di situ materinya sampai terakhir tadi, sampai penjelasan tentang tugas. Baik, kita baca doa tutup majelis dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf pasti banyak kekurangan, banyak kehilafan. Yang kurang dan hilaf murni datangnya dari saya, yang baik dan benar itu mutlak milik Gusti Allah. Allah hanya mengizinkan saya menjelaskan ilmu Allah yang maha luas dan maha dalam. Gunakan fasilitas WhatsApp group untuk proses diskusi, ya diskusi materi yang tadi sudah dibahas mungkin belum kepikiran atau menjawab bertanya tugas. Itu gunakan fasilitas WhatsApp group. Salam sehat, salam juga buat keluarga, jaga kesehatan kemana-mana, jangan lupa musimnya sedang begini, ya jaga kesehatan baik-baik. Sampai bertemu di lain kesempatan, nanti insya Allah videonya akan saya unggah. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, izin saya tutup ya.